Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayah bunda Indonesia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Micro Learning for Growing Parents. Alhamdulillah ya, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk saling berbagi ilmu, berbagi manfaat insya Allah ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berdoa kepada Allah ya, agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari keburukan amal-amal kita gitu ya. Jadi kita mohon bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Robbi zidni ilman. Baik, jadi kita mulai ya. Harapannya ya Bunda Indonesia telah menyaksikan video yang pertama ya tadi ya. Baik. Nah, sekarang kita kupas nih ya, mengapa orang tua perlu memahami konteks atau isu akil balik di era saat ini ya. Hari ini kita melihat banyak remaja hari ini semakin cerdas otaknya, tapi juga semakin bingung, semakin mudah cemas, semakin mudah bingung mengenai arah hidupnya gitu ya. Bahkan ada yang sama sekali belum paham hidupnya harus berjalan kemana, harus mengarah kemana, dan lain-lain. Dan fenomena lainnya yang kita lihat adalah bahwa para pemuda hari ini mudah terpengaruh oleh lingkungannya. Nah ya, lingkungan bergerak, angin bergerak ke A, ikut ke A, angin bergerak ke B, ikut ke B, dan lain-lain. Tentunya selama ini masih dalam koridor yang benar, ini wajar ya. Namun ketika ini sudah berpotensi keluar dari koridor keimanan, keluar dari koridor syariat, keluar dari koridor akidah, tentu ini sangat berbahaya ya. Artinya lingkungan luar ya, stimulus luar seakan-akan berlomba menawarkan ragam ideologi. Ikuti saya saja, jadi seperti saya saja, kamu mengidolakan saya saja, dan lain-lain ya. Itu membombardir putra dan putri kita setiap hari, khususnya bagi mereka yang terus-menerus ya tenggelam dalam gadgetnya ya, dalam media sosialnya, atau dalam ragam aktivitas internetnya ya. Ada film A, ada drama B, ada musik C, dan lain-lain. Ada idola A, idola B, tokoh A, tokoh B, dan lain-lain yang seakan-akan menawarkan, kamu jadi follower saya, kamu jadi pengikut saya, kamu jadi pengagum saya saja, ikuti gaya hidup saya, dan lain-lain. Itu ya yang membahayakan ya. Padahal belum tentu. Nah ya, belum tentu semua ajakan tersebut relevan atau sejalan dengan yang Islam sudah ajarkan kepada umatnya ya. Artinya ini momentum yang perlu diwaspadai. Kenapa? Karena hari ini hampir semua anak itu dekat dengan pengaruh tersebut, baik pengaruh online maupun offline, luring maupun daring ya. Seorang anak ya mungkin banyak berada di rumahnya, tidak banyak bergaul dengan teman-teman sebayanya ya. Namun demikian pengaruh masih tetap datang, apalagi mereka yang jarang di rumah. Pegang gadgetnya, iya terus-terusan juga, kemudian bermain dengan teman-temannya juga terus-terusan gitu ya. Artinya ini perlu diwaspadai. Kenapa? Karena menjelang usia 14-15 tahun mereka akan memasuki masa akhir balik ya. Masa di mana status mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah akan berubah ya. Sudah akan berubah ya. Status mereka sudah akan berubah. Maka persiapannya perlu dilakukan ya. Menuju ke sana perlu dibersamai ya, agar bisa mengarungi dengan baik ya.
Kita membaca dari Kompas bahwa sepertiga remaja Indonesia hadapi masalah mental. Nah ya, maka dibutuhkan deteksi sejak dini. Nah ya, mental itu kaitannya dengan pikiran, ya, mind, pikiran, ya. Artinya kalau ini tidak mendapatkan perhatian khusus atau penanganan khusus, masalah pikiran ini berpotensi tidak semakin ringan, namun semakin berat, ya, semakin menyulitkan. Maka hari ini kita mendengar banyak istilah seperti insecure, ya, quarter life crisis, kemudian overthinking, ya, dan lain-lainnya. Yang itu semua merujuk pada pikiran, ya. Terlalu cemas memikirkan masa depan, ya. Tidak tahu harus bagaimana menghadapi masa depan dan lain-lain, ya. Di saat yang sama, pengaruh ajakan-ajakan begitu masif, ya. Seperti ini saja menghadapi masa depan, begini saja, ikuti saya, dan lain-lain, ya. Ini, ya, yang tentu perlu mendapat perhatian. Apabila seluruh ajakan ini, ya, kemudian justru menjauhkan, ya, menjauhkan sang anak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhkan dia dari rajin beribadah, menjauhkan dia dari menjalankan syariat agama. Ini yang berbahaya. Padahal masa akil balik tadi adalah masa di mana anak berubah statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira, ya. Oleh karena itu, di era meningkatnya isu kesehatan mental ini, pendampingan semakin perlu dilakukan, ya. Dan hari ini orang tua menghadapi ragam fenomena, ya. Pubertas datang lebih dini, ya. Perubahan-perubahan biologis pada anak, ya. Perubahan biologis pada anak, ya. Mimpi basah pada laki-laki, haid pada perempuan, perubahan-perubahan hormon biologis, ya, yang ini tentunya disertai dengan, ya, tadi, ya, dorongan biologisnya juga, kan begitu, ya. Ini datang lebih dini, ya. Artinya semakin muda, ya. Nah, kemudian informasi datang tanpa batas, media sosial yang cenderung bisa membentuk identitas anak, ya. Saya adalah pengikut A, kamu tuh siapa? Saya adalah A lovers, ya. Saya adalah B enthusiast, bisa begitu, ya. Saya adalah klub C, saya tuh circle D, dan lain-lain. Membentuk identitas anak, gitu, ya. Yang sekali lagi hati-hati, belum tentu semua itu bisa mendekatkan anak pada agamanya, atau belum tentu semua itu menambah rasa percaya diri anak akan keyakinan yang dipegangnya, ya. Misal dengan ragam pengaruh tersebut, jangan-jangan, ya, sang anak tidak semakin bangga menjadi muslim, ya. Padahal seharusnya, gitu, ya, memasuki masa akhir balik, dia semakin meyakini, semakin cinta dirinya seorang muslim, kan begitu, ya. Namun tadi mungkin dia malah menutupi identitasnya, ya. Mungkin dia malu-malu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan identitasnya, malu berbusana, malu beradab seperti layaknya seorang muslim. Nah, ini yang perlu diwaspadai, gitu, ya. Atau tadi, ya, takut disebut, ya, sok alim, misalnya begitu, ya, sok soleh dan lain-lain, ya. Padahal tidak ada pilihan lain, ya, kecuali kita harus terus, ya, berada di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuk kita, ya. Tekanan pergaulan semakin kuat, kesehatan mental tadi, ya, sudah kita bahas, ya, isunya semakin meningkat, dan juga arah hidup ini, ya, arah hidup ini yang mudah seakan-akan mudah, hari ini mengarah ke A, besok ke B, besok ke C, dan lain-lain, ya. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Dan hari ini dengan perkembangan yang luar biasa tersebut, ya, sebagai orang tua kita tidak bisa lagi mendampingi anak dengan cara yang sama seperti 20 tahun yang lalu. Perkembangan sudah begitu pesatnya. Revolusi industri 4.0, society 5.0, ya, memberikan pengaruh yang luar biasa, ya. Oke, dengan demikian, ya, ini sejatinya perlu menjadi perhatian kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.